Kembali lagi bersama Bosok Podcast. Bersama saya Mas Bro. Saya Mas Fu. Dan saya Mas Fit. Akhirnya setelah sekian lama kita kembali mengudara. Enggak Padahal sekian sih lama juga sih. Gak lama juga ya. Selisih 3 hari ding. Iya 2 hari 3 hari doang. Ya, biar kita kesana tuh itu loh kayak sibuk banget gitu loh. Padahal juga nganggur. Iya. Nganggur tapi tugasnya tuh tugas medpen ya, kurang ajar. Iya. Masa kalau dibandingin sama anggota keluargaku yang lain kok kayaknya aku ngalah-ngalahin pekerjaannya orang tuaku ya. Masa nggak pernah keluar dari tempat kerjanya. Tapi enggak enak banget sih. Kayak apa kuliah di rumah gini nih enggak betah. Aku mendingan ke kampus. Asli karena seru-serunya. Tidak ada yang masuk pelajaran sama sekali menurutku. Makanya kuliah online cocok mungkin buat orang yang sudah sibuk ya. Kalau orang-orang yang kurang sibuk kita ini saat ini kayaknya nggak cocok sih kayaknya. Aduh, udah nganggur, makin nganggur, parah sih. Kali ini kita mau bahas apa nih? Nah, ngomongin soal nganggur nih. Kali ini kita juga mau bahas mungkin karena perbuatan ini karena dia lagi nganggur aja kayaknya paling ya. Apa nih? Nah, jadi kita akhir-akhir ini kita telah dikagetkan, dihebohkan dengan kasus mengenai prank atau tipuan-tipuan kepada waria. Ya. Dan kasus tersebut adalah kasus sangat melecehkan kemanusiaan. Tidak berkemanusiaan lah ya, masalahnya kan lagi Ramadan juga ya, lagi masa-masa sulit seluruh dunia lah ya, ibaratnya masa sulit, tapi sang konten kreator ini membuat prank yang ya nggak etis lah ya, gimana ya? Mungkin dia ngambil kayak gini tuh mungkin buat menghibur para orang-orang yang lagi nganggur di rumah paling ya. Tapi kan dia dia udah ketangkep nih. Kemarin katanya buat apa ya dia alasannya, kalau nggak salah aku ngeliat di postingan di Instagram ya, dia ngomong kalau dia alasannya tuh buat apa ya, nyari subscriber apa follower gitu. Mungkin tapi kalau nggak salah aku pernah lihat ini ya. Ini mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Jadi dia tuh memang udah mengakui kalau misalnya dia itu dari awal lihatnya sudah pengen menghina si para kaum waria. Saya punya datanya, nanti saya akan jelaskan lebih panjang lebar. Ini walaupun kita bahasnya udah paling telat sepertinya daripada konten-konten karakter lain, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita ini punya curhatan sendiri lah ini. Iya, opini sendiri, versi. Tapi gini loh. Ya gimana? Kalau kita lihat ya, kita nggak usah bahas tentang si prankster lah. Kita bahas dari segi hiburan sosial media sekarang, khususnya di YouTube. Orang sekarang itu nggak bisa kayak menfilter lah. Mana hiburan yang bagus, yang dia itu mengedukasi, sama mana hiburan yang emang nggak ada edukasinya kayak gitu. Sama-sama AdSense, sama-sama ingin mendapatkan uang dari video itu, tapi seenggaknya orang itu juga harus bisa memfilter lah. Contoh kayak gini, aku bikin sebuah dua konspirasi ya. Konspirasi ini berarti terkait opini ya, bukan fakta berarti ya, belum ada faktanya. Ya, saya yakin, tapi ini tak sama ratakan, tapi saya yakin kalian pasti memilih opsi yang inilah. Nah, tak jelaskan dulu. Saya bikin 2 video. Video ini video yang bakal saya publis di umum. Yang pertama, video tentang edukasi bisnis mungkin. Gimana sih caranya mengembangkan bisnis di usia muda. Itu video pertama. Sama video 2, contoh, saya bikin skandal seks sama pacar saya. Nah, sekarang kalian bisa lihat lah, mana yang bakal lebih banyak viewersnya. Ya, apalagi di pasar orang Indonesia ini. Ya, yang skandal. Tapi kalau menurutku sih mungkin sarannya bukan jangan dipublish ke media sosial, tapi ke pribadi saja. Tapi kan itu namanya juga sosial media kan pasti bakal bocor kayak gitu kan. Iya sih. Maksud ya gimana ya, kayak sesuatu yang sebenarnya
nggak harus dilihat, tapi banyak juga viewernya. Meskipun yang dislike juga banyak. Tapi kalau Anda sudah melihat, ya pasti uang itu mengalir kepada si pemilik YouTube. Begitu. Jadi menurutku sih harusnya ya konten-konten kreator nih bisa bisa tahu diri lah. Konten yang sebenarnya mengupload konten itu pasti ada batasnya loh. Kalian misalnya mau ngupload yang jelek-jelek, yang omong kotor atau apa sih, masih fine-fine aja sih menurutku. Tapi kalau udah mau nyangkut yang skandal, yang thumbnailnya inilah kayak clickbait gitu, itu menurutku udah enggak lah ya, udah enggak banget kan ya. Sebenarnya aku sendiri pribadi dari awal juga kok harus gini banget ya orang pengen terkenal secara instan. Benar. Kuncinya itu sih, mungkin mereka itu pengen terkenal secara instan sih mungkin. Nggak kayak kita ini sudah buat berapa kali episode, tidak ada yang subscribe. Segini saja. Apakah kita ada yang salah atau gimana nih? Video ini saja belum tentu ada yang banyak yang lihat, hanya beberapa paling. Jadi tolonglah dilihat. Ini video edukasi buat teman-teman yang mau mengerjakan project YouTube lah. Seenggaknya Anda bisa muhasabah diri Anda. Kalau membuat project YouTube, Anda menilai dulu apakah project video ini bisa berguna untuk masyarakat atau tidak gitu. Tapi sebenarnya jatuhnya prank itu hiburan gak sih? Tapi kan ada beberapa prank yang masih bisa dilihat lah, yang gak separah yang kemarin, kasus kemarin kan ada dalam sebulan inilah pas corona ya, dari awal Ramadan ini kan ada 2 kan udah. Yang satu waria ngasih sembako ke waria, yang satu nantangin iman. Batalin puasa. Buka puasa. Wah, batalin puasa. Itu kan udah menurutku ya jangan lah bro, maksudnya itu tuh ya kita dosa nggak sih jatuhnya kalau gitu juga. Ini loh, prank itu nggak apa-apa, tapi cara pengemasannya sama konsep prank itu seenggaknya yang bagus lah. Contoh misal saya nyamar dari orang gembel kayak gitu ya, minta Pak minta ini saya belum makan enggak ya. Terus masyarakat tiba lihat saya, ya udah ini udah selesai. Saya boten Pak, udah nggak usah. Yang artinya saya ngambil uang segepok isi 100 juta saya kasih ke orang itu. Mbok ya ngeprank itu ya kayak gitu ya. Jangan yang aneh-aneh. Kok menurutku yang berdosa kalau dari situ sih bukan mereka-merekanya sih. Kalau menurutku yang berdosa itu kalian nonton, kalian percaya. Yang nonton tolol. Kenapa kalian bisa percaya dan kalian mau menonton hal seperti itu? Padahal YouTube hiburan juga banyak kali ya. Iya. Tapi maupun dari Indonesia, dari luar negeri juga banyak yang lebih seru. Tapi kalau pranknya yang konten kreator yang kemarin yang waria itu udah kelewat batas sih. Itu orang-orang Indonesia juga udah pinter menurutku ya. Dia langsung ibaratnya? Kan orang Indonesia lah biasa kalau ada sesuatu yang salah pasti dibully kan. Wah itu aku ngelihat kayaknya itu dibully habis-habisan sih. Konten yang buat waria itu udah menurutku ya emang kelewat batas banget sih. Udah terlalu udah terlalu ngelewatin batas lah, ibaratnya kan itu kayak udah ngelecehkan ya si waria itu. Bayangin aja bos, ini kita lagi masa pandemi corona gini ya. Kita lagi butuh-butuhnya makanan, cari kerja, terus dia ngasih ceritanya baik, ngasih sembako, tapi isinya sampah cuy. Itu nggak berperikemanusiaan banget sih menurutku, udah gila Pak ya. Karena gini, mungkin kalau aku bisa berpendapat, apa karena objeknya seorang waria, terus dengan gampangnya kita merendahkan orang seperti itu. Tadi ya itu sih, kalau maksudku ya aku tahu lah memang pekerjaan seorang waria mungkin di mata masyarakat emang maaf kalau misal terlalu kayak dikucilkan banget lah. Tapi seenggaknya kita menghargai orang. Kalian ibaratnya ada orang bawa bingkisan itu buat si waria itu, terus gak artinya itu isinya nggak lazim banget. Iya maksudnya kan nggak ada perikemanusiaan banget kan. Udah di batasnya udah kelewat banget. Ya wajar sih menurutku dia sampai dijadiin DPO kan sama polisi. Permasalahannya cuma satu, kenapa dia nggak langsung minta maaf dan setidaknya minta maaf lah, bikin klarifikasi atau apa gitu ya. Orang kemarin bikin cuma
Bikin, tapi bikin tapi guyon. bohong, tapi bohong. Itu dia itu udah ngomong ya, kemarin kan sempat ada video pas dia ditanyain itu tuh katanya video lama tapi diupload oleh orang-orang kan yang memanfaatkan nama dia gitu buat Instagram biar follower banyak. Nah itu. Itu katanya itu bukan video dia hoax. Sih. Itu video lama. Ya, berarti kan video hoax berarti. Iya. Tapi ya bisa hoax bisa enggak ya. Ya belum tahu sih kita pastinya gimana. Tapi, ya intinya dia sudah diadili iya sih. Secara hukum lah. Secara hukum dan secara media sosial. Jadi gimana ya? Menurutku dia kedepannya bakal hancur sih bisa jadi ya. Nggak, menurutku kenapa dia tuh ya saat udah di atas udah bisa dibilang kalau 100.000 subscriber sukses lah ya kalau di YouTube lah ya ibaratnya ya. Udah dapat silver play button. Lah itu kok dia malah bikin satu kesalahan yang emang kalau dipikir-pikir tuh kesalahan tuh emang ya kalau dia punya otak ya dia tahu lah kalau itu tuh nggak bagus gitu loh. Jadi gitu? Aku punya data dari pendapatku sendiri. Ini agak panjang. Gimana? Bolehkah saya berbicara panjang? Data dari pendapat atau dari fakta? Ini data dari menurut pandangan saya, tapi ini agak panjang. Itu bukan data, itu opini menurut Mas. Opini tapi juga data juga. Gimana? Boleh saya memotong waktunya ente berdua? Ya silakan. Jadi gini, kita mulai kepada prank YouTuber dari kota itu ya, yang ngeprank waria itu ya. Ya ini pasti kota Lautan Api mungkin. Semua pasti tahu lah ya. Karena viral. Jadi gini. Jadi aku itu pas itu ya, aku ini mau dikatakan munafik ya. Aku adalah orang yang menonton videonya orang itu. Ada, berarti penonton setia. Sebentar. Anda jangan langsung bikin kesimpulan ya. Nanti saya ini ini yang membuat mereka mendapat ketenaran. Tapi kalau aku sih nggak tahu channelnya, sumpah demi Allah ya, aku nggak tahu nggak. Dan aku baru tahu setelah viral. Gini. Jadi gini, saya kalau misal karena masih main Facebook. Kalau yang namanya di Facebook itu kan ada yang kayak menu watch videos gitu kan. Nah, jadi kan banyak tuh video. Kayak misal kalian bukain IGTV, kan banyak kan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi gini, aku ngomong siapa ini enaknya ya? Ngomong Mawar. Orang ini namanya Mawar ya. Nah, si Mawar ini punya namanya video YouTube kan, kayak channel YouTube. Nah, channel YouTube-nya dia itu emang yang paling dipublish itu yang itu sih. Emang kayak yang ada berhubungan dengan seks. Vulgar. Nah, contohnya kayak gini aja. Misal kalau kalian tahu videonya Yoshiolo, pasti yang paling ditunggu-tunggu kan kayak berapa sih harga outfit lo itu kan daripada review sepatu yang lainnya. Sama dia ini lebih ke yang konten yang paling selalu ditunggu oleh para penikmatnya adalah yang vulgar. Yang vulgar itu gimana? Jadi dia itu bikin video, dia itu keliling-keliling di kota sebuah kota di Indonesia. Di kotanya dia berarti ya. Di kotanya dia. Nah, dia itu keliling-keliling sama temennya. Dan dia itu ngasih konten. Dia itu pengen tahu harga kalau kita minjem, maaf ini agak kasar. Kalau kita misal nyewa kayak PSK, nggak tahu itu mau cewek ataupun waria itu berapa. Nah, video dia yang paling apa kayak di publish, di up itu yang video itu. Utamanya gitu lah ya. Nah, kayak gitu. Itu video utamanya dia. Nah, habis itu di sini nih udah sebenarnya kalau sebelum dari konten yang kemarin yang viral sebenarnya itu udah rasaku udah nggak ada nilai kemanusiaannya. Kenapa? Karena gini loh. Karena emang kalau dibilang si mbak-mbak yang ada di kota itu buat nyari uang ya bisa dikatakan itu memang ya hal yang berdosa. Tapi ya namanya sekarang hidup ya nggak ada yang gampang kan, apalagi hidup juga biaya hidup udah mahal semua. Orang pasti mikirnya aku biar nyari uang secara instan lah ya, mau gimana lagi kan. Udah bukan pilihan lagi itu udah pilihan terakhir gitu loh. Udah pilihan terakhir. Jadi kayak ya mau gimana lagi kita sebagai
sebagai perempuan, saya nggak maksud bukan merendahkan perempuan enggak, tapi udah mau gimana lagi, udah emang nggak ada cara dan udah caranya seperti itu, ya udah itu kembali ke orangnya masing-masing. Nah, dia muter-muter tuh cari harga. Yang pertama kesalahannya adalah kenapa pas ketika dia melakukan video itu, kenapa sih cewek yang jadi apa kayak ya PSK targetnya dia. Nah, targetnya dia ketika dia bikin video itu kenapa nggak di blur? Itu yang pertama. Oh, tetap kelihatan gitu. Nggak di blur ya? Nggak di blur, itu kelihatan. Itu kelihatan. Terus. Itu wajahnya benar-benar full. Terus yang kedua pas itu pernah, nah kejadian ini tuh sebenarnya 2 kali. Dulu sebelumnya itu pernah, jadi dia tuh bikin video juga sama yang kayak gitu. Nah, kebetulan dia itu ketemu banci. Kalau yang kemarin tuh isinya apa sih? Kardus atau apa itu wadahnya? Kardus ya, isinya box kardus ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu kalau nggak salah dia itu di bagasi mobilnya itu dia nenteng kresek kayak ukuran besar. Nah, isinya itu kayak wadah nuklir bom atom. Nah, jadi wadahnya itu kalau nggak kayak tempat makan styrofoam atau tempat makan yang misal kotaan itu loh, yang misal kamu dapat dari pengajian atau apa gitu loh. Iya, yang buat nasi kotak lah ya. Nah, buat nasi kotak. Terus itu diisi sama dia. Isinya itu kalau nggak salah apa ya? Kertas kalau nggak salah. Jadi dia itu gini loh ibaratnya, dia sudah melakukan sesuatu itu sebelum kejadian ini kayak gitu loh. Tapi itu berarti belum dapat buat para tapi tidak viral. Tapi nggak begitu viral. Belum dapat karmanya dia. Ya nggak tahu. Pokoknya sebelum kejadian viral yang kemarin dia udah pernah melakukan sebelumnya kayak gitu loh. Tapi emang niatnya kan dia itu di videonya kan emang dia kan apa mau beritahu nih kalau harga cewek sekali main di kota itu berapa kayak gitu. Nah, ketepatan dia juga dapat apa kayak dia punya skema buat ngasih kayak makanan tapi nggak ada isinya. Nah, ketepatan dia ngasih itu ke banci juga gitu. Tapi kenapa ya di YouTube Indonesia ini yang cepat naiknya tuh yang judulnya begitu-gitu, yang berbau vulgar lah ibaratnya. Aku bingung sih. Itu. Sama walaupun itu enggak, sebenarnya kan YouTube juga bisa, kan dia juga ngomong beberapa video dia ada yang di take down sama YouTube. Sebenarnya itu kan emang udah ngelanggar aturan dari YouTube sendiri kan, kontennya udah ngawur sih menurutku. Tapi kenapa tetap masih banyak yang nonton gitu loh? Kenapa? Ya mungkin karena kalau sebagai orang awam atau yang agak nakal-nakal sedikit sih itu sih. Kalau yang misal videonya dia loh ya, YouTube-nya yang orang ini, ya karena itu tadi dia pengen tahu, oh harganya berapa sih ini gitu. Tapi mungkin para penontonnya juga sekaligus survei boleh. Nah kayak gitu. Kayak bajingannya gini, dia itu kayak memberikan sebuah apa kayak jembatan buat teman-teman yang misal di kota itu pengen apa kayak berhubungan gini lah hitungannya. Jadi dia tahu oh harganya ini segini. Tapi berarti dia udah lama ya bikin channel YouTube? Udah lama itu. Aku nggak pernah tahu soalnya, aku juga baru tahu gara-gara viral ini. Kalau kan tadi kan Mas Wo ngomong dia, kamu kan penonton setianya, berarti Anda salah satu yang suka konten begituan. Nah, saya kan iseng-iseng. Ada salah satu penyumbang ketenaran dia. Enggak, gini loh, saya klarifikasi ya. Nah, ini saya klarifikasi ya. Saya nonton itu bukan di YouTube. Saya cuma nonton di Facebook. Facebook itu bukan Facebooknya dia kayak gitu. Tapi kan Anda misal nyari yang full ya kan di YouTube pasti di-subscribe habis itu. Iya. Facebook loh di-subscribe. Enggak, Facebooknya itu kayak Facebook gimana ya? Kayak misal iya tahu ada orang re-upload gitu kan. Kayak misal namanya kayak Indozone. Nah, misal gitu ngupload video apa. Nah, saya ngelihatnya dari situ bukan dari YouTube-nya dari Facebook-nya kontennya dia kayak gitu. Tapi Anda penasaran kan, langsung Anda mencari dan melihat. Soalnya saya pengen tahu. Aku nggak pernah tahu, aku juga baru tahu gara-gara viral ini. Aku bilang, paling berapa sih dalam hatiku subscribernya? Anjir, 100.000 bangke, cepet banget. Aku bilang. Ya iyalah. Zaman dulu ya, pas zamannya Reza Arab masih belum cepet, itu tuh
nyampein 100.000 tuh kayak susah banget gitu. Sekarang orang-orang kayak nyampe 100.000 tuh gampang banget. Tapi kita susah. Ya, salah satunya ya dari cara-cara kayak gini ya. Iya, tapi kita susah banget. Menyampe 20 aja nggak sampai-sampai ini. Cara-cara haram seperti itu. Kita mau nyampe 100 aja nggak sampai-sampai ini. Iya. Dan 100 dong. Biar tulisannya ada raf industrinya lah. Masa tulisannya tulisan Arabica gitu ya. Arabica kayak nama kopi berarti. Nah, iya. Tulisan Latin Rusia, Afrika Selatan gitu loh. Apa sih maksudnya? Apa sih, aku juga nggak paham yang diomongin Mas Fo Saya ini apa. Saya itu gini loh, saya itu pengen ibaratnya di bio YouTube saya itu ada raf industri tulisannya. Lah kok malah yang muncul pas saya salin tulisan Afrika Latin kayak gitu loh. Hah? Di mana? Di mananya? Ini mau lihat, saya setel ya ini ya di HP saya. Oh enggak, maksudnya Anda masukin link bio di Instagram. Ya, link. Terlalu panjang dah link. Nah, itu maksud saya. Itu nanti kalau udah 100 bisa di custom itu Kak. Rasanya ya. Saya pengen gitu loh. Seenggaknya orang-orang itu tahu, oh, Mas Fo ini adalah member dari Pojok Podcast gitu loh maksudnya. Iya, makanya jangan lupa kalian subscribe. Ini kita gimana sih caranya biar kita viral gitu? Selain maksudnya viral dengan cara yang benar ya, bukan seperti cara yang tidak boleh gitu. Apa ya caranya ya yang bikin viral di kalangan untuk para sobat galer sendiri. Iya, gimana ya biar kalian tuh nyampe lah yang kita apa? Video kita ini bisa kalian lihat, bisa nyebar luas gitu loh. Perasaan aku udah nyebar kemana-mana, kayaknya itu aja deh nonton. Mungkin kita bisa buat kayak prank-prank gitu juga mungkin untuk menaikkan pendengar kita. Tapi aku kalau prank-prank sih, kalau prank-prank satu ya, prank butuh keberanian emang kan kalau buat prank. Kalau misalnya nggak settingan ya, tapi ya kadang-kadang aku ya lebih ke nggak enak sih kalau prank, nggak enak ke orangnya sih yang kita prank. Itu kan orangnya nggak enakan banget sih. Prank itu apa sih? Prank itu sesuatu yang nggak penting gitu loh kalau menurut saya. Tapi masih ada konten-konten lain gitu loh. Kalau menurutku kenapa prank itu bisa terkenal mungkin orang-orang suka mungkin ya sama namanya konflik gitu. Bisa iya. Contohnya gini, kalian lihat orang berantem di jalan aja pasti kan pengen lihat kan berantemnya kayak gimana. Pasti kan kayak tergugah pengen wah kayaknya aku harus tahu. Kalau dari gini sih mikirnya kalau aku gimana caranya pola pikir lah orang Indonesia itu buat berubah. Kenapa orang Indonesia itu suka sesuatu yang negatif? Kenapa tidak suka yang positif tuh? Ada sih kayak contoh YouTuber 1 sama YouTuber 2. Kalau aku sih suka negatif sih. Anda negatif. Kalau positif kan gawat kan. Terutama kalau sekarang kan positif corona kan gawat lah ya. Kalau positif 2 garis juga gawat juga sih. Iya, berarti Anda harus bertanggung jawab. Ya, saya harus bertanggung jawab, tapi ya kembali lagi lah ke dianya juga. Terus sekarang kayaknya nggak perlu bahas gitu. Apalagi sekarang kan tapi kalau sekarang kalau bikin aneh-aneh di di media sosial atau apa, sekarang udah ada UU-nya kan, UU ITE kan. Nah, si prankster ini kan dia katanya bakal kena UU ITE dan hukuman maksimalnya 12 tahun. Aku bilang, ya Allah, cuman gara-gara kekonyolannya dia lah ibaratnya. Kekonyolannya dia malah, maksudnya dia tuh udah tahu bakal imbasnya gimana. Menurutku sih dia udah tahu sih. Menurut kalian udah tahu belum sih? Kalau mungkin kalau awal sih kalau aku jadi dia mungkin gak bakal ngerti sih kalau bakal sejauh ini sih. Enggak lah, semua itu pasti udah pasti ada apa ya, kayak dampaknya lah. Enggak mungkin orang gini loh, orang mau makan lapar, makan banyak udah pasti kan. Kalau aku makan banyak ntar pasti kenyang. Pasti orang itu pasti mikir dulu lah sebelum bertindak kayak gitu loh. Apalagi ini menyangkut konten. Tapi kalau misalkan dihubungkan sama makan deh, menurutku nggak mesti sih. Orang belum tentu tahu konsekuensi yang dia dapatkan. Misalkan gini, kalian contohnya, kalian buka puasa, terus kalian tuh lagi reuni misalkan. Kalian kan tahu pasti makanan dipesan kan banyak, dan pasti kalian akan kekenyangan. Tapi kalian kan tetap makan banyak tuh. Tapi kan setidaknya kita udah memikirkan kalau misalnya nggak habis tuh bakal kita apain. Nah dia ini yang prankster ini, dia apa nggak mikir panjang ya?
masa pikirannya cuma jangka pendek doang. Menurutku sih dia harus mikir panjang. Ente kok membela ente membela. Ayo tengkar sama saya aja, Mas Pur. Tuh, bukan masalah membela. Tapi ini kan apa ya? Ya namanya iseng pasti nggak ada yang tahu bakal berujungnya kayak gimana kan. Ya tapi kan misalkan kalian pengen iseng ngerjain saudara kalian, misalkan pengen kagetin, terus tiba-tiba yang kalian kagetin ternyata punya riwayat jantung gitu. Enggak kan gini loh, tapi kan kalau iseng itu kan bersifatnya kayak spontan. Kalau prank itu rasanya sudah direncanakan matang-matang dia mau ngapain kan. Pasti mereka juga harusnya udah mikir apa akibatnya kalau ini bisa gini aja deh. Sekarang kita ngeprank deh. Kita bertiga ngeprank orang. Pasti kan udah disetting dulu gimana ntar kita orang yang kita prank itu sesuai ekspektasi kita kayak gitu loh. Ya, karena maksudnya secara spontannya sesuai ekspektasi karena kita. Semua orang itu nggak ya kan ada beberapa orang yang emang nggak suka diganggu lah ya, ibaratnya kalau kita gangguin dia di jalan tanpa ada alasan itu kan kayak udah, maksudnya kalau aku jadi orang yang di prank ya mikirnya ini ngapain sih ganggu aja, bisa-bisa dituntut malah kalau dia nggak terima kan ibaratnya. Ya iya. Kenal aja enggak gitu ya. Ya makanya beda persepsi aja udah bisa ribut loh. Cuma karena contoh kayak kemarin konspirasi kan nggak bisa, maksudnya gini, nggak bisa saling kita menyalahkan. Gitu aja lo ribut. Konspirasi itu lo cuman opini kan, boleh diterima boleh enggak, tapi itu aja bisa jadi besar loh. Apa konspirasi itu kan, konspirasi corona ini kan bahasannya besar loh. Ada yang kubu konspirasi, ada yang kubu beneran lah. Itu sampai kubu-kubuan nggak sih? Tapi ngelihat kayak apa ya, kayak di sosial media ini udah semakin maju itu udah orang tuh udah nggak mikir dulu loh, nggak mikir ke depannya gimana. Contoh kayak yang kemarin viral gimana aku lupa itu ya, yang anak SMA merayakan kelulusan. Oh iya tahu. Yang ceweknya, nah itu. Saya kayaknya Mas Fu suka gambar piloknya itu kayaknya. Ya, gambar piloknya itu aku suka yang merah itu. Tapi itu emang mereka emang harusnya kan nggak boleh ya, kan soalnya PSBB lagi kan, bukan PSBB lagi masa gini kok malah coret-coret sih. Menurutku mereka masa nggak pikir secara mereka baru lulus SMA ya, masa mereka nggak tahu gitu loh sekarang itu lagi ada apa, masa lagi mereka lulusnya kan juga instan nggak sih? Instan. Anda lulus karena virus, lulusnya tidak mengalami ujian nasional ya, tapi ngerayainnya seakan gimana ya, kayak habis dari berjuang keras gitu ya. Tapi mereka ujian sekolah kan, tetap ujian sekolah. Dan gini loh, masalahnya itu gini loh. Aku juga agak geram sih sama mungkin aparat atau penegak hukum. Kalau misal orang salah, itu ini opini ya. Opini. Ini opini ku. Digunakan sebagai apa ya? Memperdebatkan lah. Gini loh. Kalau menurutku ya, untuk para penegak hukum ya, kalau orang yang misal emang bikin sesuatu yang emang viral dan itu kurang ajarnya banget, jangan cuma dikasih saya meminta maaf atas kesalahan yang saya perbuat, itu nggak ada efek jerahnya kayak gitu loh. Bener gak sih? Kayak seenggaknya ada yang bikin dia sadar gitu loh. Kalau cuma aku minta maaf, aku minta maaf 3 tahun masih mikir nggak akan lah. 3 tahun sesudahnya bodo amat, bikin lagi juga nggak masalah. Maksudnya hukumnya berarti kurang. Iya, buat hukumannya dia adalah apa yang dia kerjakan itu bisa jadi trauma kayak itu, trauma yang besar. Jadi dia mikir ketika dia mau melakukan sesuatu yang itu nggak oke di mata masyarakat, dia bisa mikir lagi kayak gitu loh. Jadi misalkan untuk para penegak hukum gini, kalian misalnya mau memergoki seorang yang telah melakukan berbuat kesalahan gitu. Hukumannya misalnya kayak gini, harus buat candi. Nah, pasti kan orang kan juga mikir-mikir kan kalau mau ngelakuin. Buat candi atau tidur 3 hari 3 malam di rumah hantu gitu. Atau membersihkan kandang buaya gitu. Nah, tanpa pengaman. Tapi kan karena kalau ngupload di YouTube ya orang-orang masih bebas tuh karena emang nggak ada nggak ada payung hukumnya sih kalau di YouTube. Soalnya dari slogannya YouTube sendiri aja udah bisa dilihat, broadcast yourself. Berarti kan kebebasan kita untuk berekspresi kan. Nah jadi. Tapi kan di situ ada kolom komen, Pak. Itu kan bisa jadi saksi
saksi kayak riwayat IT kan. Kalau orang ini pernah melakukan ini, seenggaknya komen itu mendasari lah. Kalau emang banyak hujatan atau celaan, berarti tandanya konten itu emang nggak baik. Tapi ya bedanya di Indonesia sama di luar negeri gitu sih. Kalau di luar negeri rasanya prank itu banyak, tapi ya emang nggak sampai separah di Indonesia sampai ngejatuhin orang ya. Tapi kalau di luar negeri kayak prank yang apalah, perasaan banyak sih menurutku. Karena mungkin pola pikirnya beda. Kalau orang Indonesia itu memang apa ya, dibilang baper ya emang baper, cuma bapernya itu sebenarnya ya buat kebaikan juga sih. Iya. Karena kalau orang Amerika kan liberal kan, dia bodo amat, dia mengekspresikan apapun selama dia nggak masalah ya udah. Jadi kayak santai-santai aja, relax. Culture-nya beda lah ya ibaratnya. Budayanya beda. Kalau Indonesia juga. Jadi kalau misalkan nggak di luar negeri prank-pranknya lebih mendingan sih, kayaknya nggak juga sih. Nggak juga. Kan banyak juga. Aku pernah dengar bahkan ini diberitain sama Vice dari luar negeri. Jadi dia tuh bikin prank untuk orang-orang sekitar lingkungan sekitarnya dia. Dia berpura-pura menjadi bandar narkoba. Jadi ini saking niatnya, dia itu bikin website yang memberitakan penangkapannya dirinya sendiri. Yang beritanya itu dibacain jadi dia nyewa orang yang buat bacain berita atau voice over-nya. Memang orang-orang yang bekerja sebagai voice over. Kemudian dia ngambil fotonya biar kelihatan dia memang membelani nggak tidur selama 3 hari, nggak mandi selama 3 hari, jadi mukanya kusam, terus rumahnya itu ditutupi sama garis polisi line. Nah, terus akhirnya dia posting tuh, dia tidur semalaman, dia kaget kalau bahkan kalau dia itu akhirnya dituntut sama pihak berita yang punya berita, maksudnya kanal yang aslinya. Oh dia berarti ngepalsuin. Dia itu, jadi dia punya ibarat kata template-nya berita dari. Ya, salah satu stasiun berita lah ya. Cuma dia dirubah-rubah dikit supaya kelihatan dia palsunya. Sebenarnya dia itu sudah buat kayak memang dipalsuin sengaja biar kelihatan dia palsu, tapi banyak orang yang mengira beneran. Bahkan si stasiun TV-nya itu menuntut dia sampai berapa ya, ribuan dolar lah, karena dia mengira dia telah mengambil hak copyright-nya dari beritanya itu sendiri. Nah tapi menurutku kayak gitu tuh tujuan mereka tuh gitu selain buat dapetin penonton ya, atensi penonton, tapi apa tujuan lainnya gitu loh, mereka tuh buat gitu buat kesenangan pribadi. Yang tadi yang aku beritahu itu tujuannya cuma pengen hibur diri, pengen buat hiburan aja, nggak ada maksud buat cari uang, nggak nyari keterangan, nggak ada. Dia cuma pengen menghibur menjahili orang-orang yang ada di sekitarnya dia biar. Tapi konyol banget anjir, jahilinnya nggak di luar batas banget. Sebenarnya gini sih, pikiran orang itu beda, nggak bisa kamu ngomong A dengan ekspektasi A, tapi orang itu nggak bisa menerima ekspektasi A itu kayak gitu. Dia tetap menerima omonganmu yang A itu, tapi dengan ekspektasi dia sendiri, yaitu ekspektasi B, paham nggak? Iya, maksudnya kan beda-beda setiap orang. Beda persepsi. Nah, kayak prank ini loh, apa sih yang yang Amerika Serikat itu juga lucu sih, cuma ya kurang ajar sampai dia akhirnya kan ketangkep polisi kan. Yang itu loh, yang isi pranksternya ada orang 3. Kalau nggak jadi hantu, tahu nggak? Jalal sih. Nah, Jalal itu kan akhirnya sampai benar-benar dicekal polisi kan, Jalal. Kayak gimana tuh? Coba cerita, ini kan para pendengar mungkin banding juga. Jadi dulu dia kayak konten bukan di YouTube sih, dia di Instagram ya lebih tepatnya mungkin. Tapi dia tuh pranksternya kayak jadi teroris, tiba-tiba dia pakai baju Arab-Arabian gitu terus ngelempar tas gitu tiba-tiba. Dikirakan bom. Dikirakan bom padahal kan enggak. Nah, jadi ya itu, jadi akhirnya si YouTuber itu udah kena polisi kan. Karena maksudnya ibaratnya mengasumsikan bahwa kayak orang Arab itu teroris, nah kayak gitu. Padahal juga enggak sebenarnya menurut. Nah,
Itu ketangkap ya? Ketangkep kan akhirnya sama polisi sana. Kok aku nggak tahu sih beritanya kalau itu. Soalnya aku masih ngeliat videonya beredar banyak sih, kayak di Facebook, di Instagram masih banyak banget sih. Itu emang lucu. Iya, tapi lucu itu. Sama berarti kayak yang di barusan di Indonesia ini juga berarti itu. Tapi itu lucu. Iya, tapi lucu kan. Lucu tapi itu sama sih kayak rasis ya gitu. Iya sih. Tapi orang luar mungkin ngemasnya jauh lebih baik. Kalau orang Indonesia yang prankster yang baru kena ini, ngemasnya sih kelihatan banget kalau dia tuh emang niatnya pengen ngejatuhin. Apalagi kan dia di videonya tuh bilang bahwa tuh mereka tuh emang harus digituin kalau nggak salah ya. Sorry ya kalau salah ya. Ini tuh seingatku ya, ada cuplikan videonya pernah aku lihat, dia tuh bilang ya mereka tuh kayak emang nggak ngepatuin jadi pantas digituin. Nah itu. Sorry ya ini kalau kayak salah. contoh gini aja lah. Kalau kalian tahu yang YouTube-nya Chandra Liao, yang respon dia, dia kan nyindir orang itu tapi dengan cara profesional kan. Iya itu lucu sih itu. Nah, gitu loh. Lebih waktu videonya dia kalau diturunin kapasitinya jadi dajal. Terus kalau di layer dihapus tidak ada otaknya. Ahlaknya berjajaran di jalanan. Itu kayak gitu. Itu sindiran yang menurutku lucu sih, salah satu sindiran yang lucu banget sih. Bang Chandra. Levelnya udah di atas rata-rata. Iyalah, gila. Chandra Leo kan udah bikin film dia kan. Iya. Sutradara film ya, gimana nggak level tingkat dewa. Itu Mas Bor itu pakai apa itu? Kayak CD. Ya percuma kita tidak bisa melihat muka Mas Bor buat teman-teman Sobat Galer. Makanya kalian subscribe. 1000 subscribe. Saya hilangkan sensor itu, tenang saja. Bukan sebuah kebanggaan menunjukkan muka saya. Ya pokoknya kalian subscribe aja lah, biar hilang dong muka sensornya. Jadi menurut kalian gimana nih? Buat konten kreator di Indonesia yang mungkin masih awal-awal ataupun yang masih awal-awal ya, karena kita yang udah besar kita nggak mungkin juga karena kita masih kecil, masa kita ngasih saran yang udah gede? Ya. Yang baru mau mulai lah. Kalau misalnya mereka terinspirasi buat bikin prank, ada saran nggak? Kalau menurutku sih gini, nggak perlu harus, maksudnya kita YouTube kita kecil, kita nasihatin orang yang besar. Ini itu kalau menurut saya tentang kemanusiaan. Oke. Gimana? Jadi kayak yang namanya kalian bikin sebuah konten, itu kan gunanya satu, menghibur. Yang kedua, seenggaknya orang itu tahu, paham tentang video itulah video yang kamu buat. Yang ketiga, gimana caranya video itu bisa mengedukasi kayak gitu loh. Kalau emang prank ya buat prank yang nggak bikin orang itu benci lah, stigmanya benci. Jadi prank sama prank tetap prank, tapi ada sesuatu yang bisa kita ambil dari posisi kita sebagai viewer seperti itu. Tapi kalau bikin video gitu susah sih Pak, jujur aja ya. Kalau misalkan semua harus video harus ada edukasinya ya susah juga tuh. Kurang. Maksudnya gini loh, ibarat kata kalian nonton film kartun kan nggak harus melulu film kartun itu harus mendidik. Nah, aku setuju. Tapi gini sih, maksudku contoh gini aja lah. Prank itu banyak. Prank yang kalian maksud yang gimana dulu? Biar pemahaman lebih jelas. Contoh macam-macam aja, terserah aja prank. Maksudnya kan ya terserah sih menurutku. Misal ada gini, prank yang positif. Kayak jadi orang gembel, ngeprank kan? Positif itu ya? Positif dalam, positif. Mana positifnya? Kan, positifnya adalah kita itu melihat nilai apa sih namanya, kayak apa sih kayak gitu itu namanya? Kayak orang ini punya rasa. Oh, itu jatuhnya bukan prank. Sosial. Itu jatuhnya bukan prank. Itu sosial eksperimen. Ya, sosial eksperimen maksudnya. Ya kan dia jadi gembel, ngeprank kan dia. Padahal misal aku ini artis ternama di ibu kota ya. Nah, saya minta ke mana ya, di pinggir jalan lah. Minta uang, Pak, minta uang. Pak, kan Bapak itu nggak tahu loh ini. Ya paling dikiranya kan pengemis gitu ya. Padahal saya kan artis ibu kota. Itu kan juga ngeprank. Ngeprank itu artinya apa sih? Menghibur, namun dengan cara yang apa ya? Prank itu ya? Gak tahu aku, pokoknya prank itu istilahnya canda gurau lah itu. Ngerjain orang. Intinya gini sih. Konten-konten prank menurutku udah basi lah. Gitu-gitu doang. Maksudnya bisa kali yang konten menghibur yang lainnya lah. Udah nggak eranya ibaratnya.
Atau masih stand up aja masih bisa menghibur loh. Enggak, prank itu masih eranya nggak sih sekarang atau masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Ada cuma orang-orang mungkin udah takut sih buat ngelakuin itu. Yes. Terutama karena kasus yang terakhir dia sampai di penjara itu pasti orang sekarang mikir-mikir juga ya. Iya, mikir-mikir kalau buat prank. Tapi ya menurutku emang tidak ada otak content creator yang lagi ketangkap itu. Masa dia nggak mikir gitu loh, nggak punya rasa kasihan apa ke kan sesama manusia nih, walaupun pekerjaannya memang tidak diharuskan ya jadi seperti itu, tapi kan ya sama-sama manusia, kenapa dia nggak mikir dulu gitu loh, harus gitu ya kan, karena kayak tadi kan nggak punya otak, alatnya kececeran tadi. Kalau Anda lihat videonya Chandra Leo kan, lah kok pas dikecilin lah kok dajol ya. Pas pembagian otak dia tidak datang. Katanya sih kemarin izinnya masih lagi di kamar mandi, jadi nggak kedapetan. Itu berarti sama teman-temannya kena ya? Temennya ikut juga ya? Di video itu temannya ikut nggak sih? Apa dia doang? Ikut 3 kalau nggak salah. Biasanya kan 4. Yang satunya yang satu kan udah klarifikasi, dia nyerahin diri yang pertama sendiri kan. Yang 3 ini baru ketangkap. Dan dia kok anehnya ya, dia bisa sampai 3. Video yang kemarin itu 3 orang. Oh berarti 2 yang 3 orang, 2. Tapi anehnya dia sampai bisa lari ke daerah lain. Ya kan katanya ada yang bilang itu kan dibantu sama orang tuanya loh, sama ayahnya. Tapi kan kalau sekarang, apalagi sekarang lagi PSBB, daerahnya dia untuk menuju daerah lain pasti ngelewatin checkpoint PSBB ya. Gimana ya? Mungkin kalau ya mungkin ada PSBB mungkin bisa sampai keluar negeri mungkin ya. Kalau nggak ada ya. Macet mungkin. Iya. Itu tadi kenapa dia nggak minta maaf aja lah, maksudnya setidaknya kan kalau dia minta maaf atau apapun meringankan kan, bisa dimediasiin secara kekeluargaan kan ya. Kenapa dia harus lari-lari sampai jadi DPO gitu loh? Nggak tahu ya, kayak gitulah orang nggak punya otak ya. Ya pokoknya buat YouTuber prank yang ada di Indonesia, kalau bikin prank jangan sampai yang merendahkan orang lah ya. Kalian boleh lucu-lucuan tapi ya jangan sampai merendahkan orang banget lah, karena apa ya, sesama manusia ya, sama makhluk hidup lah, menghormati, saling membantu lah ya, apalagi di masa kayak gini nih. Kecuali Anda yang suka ngeprank tinggi Anda 190 cm, nah nggak apa-apa. Karena Anda tinggi. Emang kenapa? Ya kan ini buat lucu-lucuan. Nah, kalau Anda tinggi kan katanya Mas Fit tadi, janganlah kita merendah. Sangat ya kalau Anda tinggi. Kalau saranku sih untuk orang-orang yang mau bikin konten prank ya, dia basi lah konten-konten prank lah. Kayak nggak ada topik yang lain aja. Masa harus prank terus? Mau sampai kapan kita bahas prank terus? Ya nggak? Nah, bahas yang lain lah. Nanti bisa jadi kita 20 episode bahas prank doang lah kalau konten prank masih makin marak. Ya nggak? Tapi ada sih, aku cerita ya, ada prank itu kok aneh gitu loh. Jadi isinya itu prank semua. Ya nggak prank melulu sih. Cuma rata-ratanya itu prank. Jadi si cowok cewek pacaran. Nah, si ceweknya itu di prank terus. Kok ya nggak sadar gitu loh. Kelihatan dibuat-buat gitu ya. Nah, itu mungkin pengalaman pribadi Anda mungkin ya. Cewek Anda tipu terus sampai sekarang Anda tidak punya wanita. Iya enggak? Enggak, itu ada salah satu YouTuber kayak gitu. Tapi banyak sih. Oh, YouTuber, bukan pengalaman hidup Anda. Enggak, saya nggak pernah ngeprank lah. Saya itu berusaha untuk sayang sama cewek saya. Gitu. Dia nggak pernah ngeprank, mau ngeprank siapa? Cewek aja nggak punya. Cewek aja nggak punya. Kalau aku ngeprank Mas Pur sih oke. Ya udah, ayo ya. Dikasih aba-aba dulu berarti ya. Ayolah. Ini ya. Ngeprank di mana tuh? Kalian lihat episode berapa ya kita rekaman, pokoknya tiba-tiba Mas Fu menyatakan cinta ke Mas Bor. Ya, episode kemarin itu, yang itu. 10. Lupa lah, pokoknya ada linknya di atas ini, kalian klik aja nanti ada tulisannya. Nah, itu kan kalian lihat deh. Mas Fu ini rada aneh. Ya, karena saya emang
Sudah depresi kayak. Selama corona di rumah aja, tidak bisa keluar, sudah hampir 2 bulan. Iya. Mental sudah terganggu. Ya Allah. Oh ini kayaknya ya gara-gara corona ini ya makin banyak orang yang viral, yang konyol-konyol gitu viral. Iya. Kenapa ya? Contohnya Remar. Iya. Ya orang netizen Indonesia yang apalagi yang itu yang pemeran film Korea. Iya, yang itu loh, apa namanya? Dia cuman tentang pelakor-pelakor. Dia cuman meranin pelakor tapi dihujat sama netizen Indonesia. Itu lucu banget sih menurut. Di Netflix gak sih itu? Iya sih filmnya di Netflix. Enggak tahu sih filmnya di Netflix apa di mana? Enggak tahu. Enggak, di Korea kayak drama juga ada. Saya juga lihat kok. Aku enggak suka Korean drama gitu sih. Gini loh, enggak melulu soal YouTube ya, mau sosial media yang lain. Contoh, kalian ini yang mesti terjadi sih yang aku lihat ya. Kayak kalian tahu lagunya yang apa, lagu Islam sekarang yang apa? Aisyah Istri Rasulullah. Oh iya, itu juga banyak dimain-mainin kan. Itu sebenarnya dimain-mainin kan. Terus kecekal jejak video itu ada meskipun udah dihapus kan. Kena. Terus ada juga yang TikTok, sholat dimainin TikTok, ya Allah itu. Nah, ya. Mereka apa yang mereka pikirkan? Tolonglah, otak kita dipakai. Malaikat sudah menyiapkan Anda ya tanah seluas 1 hektar untuk di jahanam. Kenapa enggak gitu? Maksudnya mikir gitu enggak, loh, tapi ya menurutku ya itu tuh bukannya udah kelihatan gitu loh kalau berbau apa namanya agama religi gitu pasti kan ya nggak bisa dimain-mainin lah ya. Kok bisa itu loh, otaknya di mana sih? Memang di Indonesia topik-topik agama mungkin agak sensitif ya. Tapi dengan dia langsung kayak gitu langsung viral. Nah ketika viral itu udah kan selesai. Aku juga punya pengalaman satu nih, temanku sendiri. Jadi gini, ini aku mau cerita ya. Jadi pas kejadian bom di mana? Di Surabaya, ya kan? Nah itu kan bom Surabaya, gereja itu. Yang banyak loh gereja. Nah sekitar 2 tahun lalu paling. Ini bisa kalian contoh ya, maksudnya kalian contoh buat kalian itu jangan langsung apa ya kayak berbuat yang enggak dengan asumsi orang-orang yang seperti itu gitu loh. Jadi setelah kejadian bom itu kan mal-mal ditutup kan. Maksudnya mal tetap buka, cuman ada pengawasan yang apa intens gitu loh. Oh, yang itu kan. Nah, temanku ini dia pas waktu di mall, dia lihat ada orang yang bercadar. Nah, dia bikin story itu gini. Hati-hati ya guys, di mall sudah ada orang seperti ini. Hitungannya kayak gitulah. Kalian bisa paham kan sama kata-kata. Itu temanmu? Temanku. Pengen viral kali ini. Nah, terus itu aku kan lihat story-nya dia tuh di Instagram. Nah, aku lihat story-nya di Instagram. Aku itu pengen ngomong gini dalam hatiku mau balas. Ini anak kalau nggak segera dihapus, aku jamin pasti bakal viral. Nah, terus kan udah kan, itu kan kemarin kejadian dia waktu malam, mungkin jam-jam 7 lah. Nah, pas pagi, aku kan buka HP toh, buka Instagram kan, baru bangun tidur. Story-nya dia itu di paling kiri. Tak buka beneran. Saya merasa saya minta maaf atas kejadian itu. Nah, itu udah viral, saking viralnya itu udah kayak akun-akun Instagram yang kayak contoh Lambe Tura dan kawan-kawannya itu udah ngeposting dia semua, kayak Indozone apalah. Itu udah ngeposting dia semua. Maksudnya ngeposting videonya dia gitu loh. Nah, itu tuh jadi buat teman-teman ya bijak-bijak lah menggunakan bijak-bijak media sosial. Enggak usah kalian mengasumsikan ini buruk, enggak semuanya kayak gitu itu loh. Dan jangan langsung apa-apa dipublish di sosial media karena sosial media kan umum, dilihat banyak orang enggak itu loh. Iya sih. Gak harus semua yang kalian dalam hidup kalian perlu dipublikasi. Nah, itu loh. Salah satu contohnya muka saya ini, gak perlu dipublikasi.
Nah, 1000 kalau ini kurang subscriber, ajar. 1000 subscriber, saya jamin saya ilangin tuh sensor. Yakin saya bagian YouTube soalnya, tenang aja. Jadi gini loh, jadi kalian main semena-mena ya. Apa? Saya juga punya hak di sini. Anda jangan berbuat semena-mena. jadi kalau Saya juga main punya hak dong. jadi kalau main sosial media itu 1000. harus berhati-hati lah, harus bijak bermain sosial media itu. Aduh, Udah itu aja. Aduh, kejeduk. Kurang apa sih? Waspadalah. Enggak, tapi Udah, ya itu aja. Sobat kalian. Ya bijak-bijak lah kalian buat ngenain media sosial, mau ngupload konten atau apa, kalian harus bijak-bijak untuk ngupload. Di filter dulu lah biar apakah itu tuh bisa nyinggung salah satu pihak atau emang efek dampaknya apa, kalian filter dulu. Oke, sekian bahasan podcast dari kita, Boso Podcast. Jangan lupa kalian klik subscribe. 1000 Mas Bor, kita buka, kita bongkar dia Sabta. 1000 ya, 1000, ingat. Jangan lupa di like, di share video ini. Ya. Jangan lupa juga follow Spotify. Linknya ada di deskripsi di bawah. Dadah.